Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen penguji, uji kinerja yang terhormat, perkenalkan nama saya Erwin Pradana. Saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 batch 2 tahun 2023 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Kota Malang dengan nomor induk mahasiswa 2301091100435. Pada hari ini Kamis tanggal 1 Februari tahun 2024, saya akan mempraktekkan pembelajaran sebagai syarat uji kinerja PPG dalam jabatan dengan bab Mari beriman kepada Rasul-Rasul Allah pada siswa kelas 4 SDN Lowokwaru 4 Kota Malang. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Tentang depan, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Kaifa halukum? Anak-anak, kita bertemu kembali dalam pembelajaran agama Islam. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca Pancasila yang dipimpin oleh ketua kelas. Persiapan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdiri. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Peradaban yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini untuk kelas 4A, masuk semua anak-anak ya? Sudah siap mengikuti pembelajaran agama? Bagus. Baik anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang rukun iman. Ada yang tahu ada berapa jumlah rukun iman itu, ada berapa? Ada 6. Bagus. Ada yang bisa menyebutkan anak-anak? Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. 6.
iman kepada qada dan qadar. Tepuk tangan untuk teman kita semua anak-anak. Baik anak-anak sekalian, untuk rukun iman jumlahnya ada 6. Agar lebih mudah, mari kita laksanakan tepuk rukun iman seperti yang baru ditampilkan di sini sesuai dengan urutannya. Kita mulai ya, tepuk rukun iman. 1, 2, 3. Pertama, aku iman pada Allah. Kedua, iman pada malaikat. Ketiga, iman pada kitab-kitab Allah. Keempat, iman pada Rasul Allah. Kelima, iman pada hari kiamat. Keenam, iman pada qada dan qadar. Itulah semua rukun-rukun iman yang masih kita ketahui. Ya, bagus. Baik, tepuk tangan buat kelas 4A. Baik anak-anak, itu adalah urutan rukun iman. Hari ini kita akan belajar rukun iman yang keempat, yaitu apa anak-anak? Ada yang tahu? Iman pada Rasulullah. Bagus anak-anak. Kenapa kita mempelajari materi rukun iman kepada Rasulullah? Yang pertama, kita akan mendapatkan pahala karena kita mempelajari tentang rukun iman. Yang kedua, menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menambah cinta kita kepada Rasul. Kalau kita cinta kepada Rasul, insya Allah nanti kita masuk surga bersama Rasul. Yang keempat, bisa meniru akhlak dari para Rasul. Karena Rasul itu memiliki akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah itu apa anak-anak? Akhlak teruji. Bagus anak-anak ya. Baik anak-anak, untuk iman kepada Rasulullah di sini ada 5 hal yang Pak harap kalian semuanya bisa menguasai. Yang pertama, kalian mengerti tentang arti iman kepada Rasul. Yang kedua, perbedaan Nabi dan Rasul. Yang ketiga, mengetahui sifat-sifat Rasul. Yang keempat, mengetahui tentang tujuan diutusnya Rasul. Dan yang kelima, mengetahui arti Rasul ulul azmi. Itu ada 5 hal yang saya harapkan kalian mempelajari hari ini. Untuk lebih mudahnya di sini nanti baru akan bagi menjadi 5 kelompok. Cara membaginya yaitu kalian menghitung 1 sampai 5. Setelah itu, setelah menghitung semuanya, nanti untuk nomor yang sama berkumpul menjadi satu kelompok. Bisa dimengerti anak-anak ya? Baik, coba dimulai dari sini, coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Ya, baik, semuanya sudah mendapat nomornya masing-masing. Sekarang baru kasih waktu untuk berkumpul sesuai dengan nomor yang diperoleh. Silakan. Sudah anak-anak ya, semuanya sudah berkumpul dengan kelompoknya. Nanti untuk setiap kelompok dibagi ketuanya siapa, kemudian nanti ketuanya yang bagi, nanti ada siapa yang presentasi, kemudian siapa yang membantu presentasi. Bisa dimengerti anak-anak ya? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah bagus. Untuk setiap kelompok anak-anak nanti begini ya. Kalian harus dikasih 1 materi setiap kelompok. Setelah itu kalian mencari jawabannya
boleh di buku cetak atau buku panduan siswa, atau boleh di internet, nanti baru bagi setiap kelompok satu kerumbuk. Setelah itu nanti kalian maju satu kelompok satu ke depan untuk presentasi. Setelah itu nanti kelompok yang lain boleh bertanya. Bisa dimengerti? Ya, baik. Ya, ini baru bagi kelompoknya dulu ya. Anak-anak ya, semuanya sudah menerima kerumbuk. Perhatikan. Perhatikan ke depan. Jadi anak-anak, untuk kelompok 1, kalian silakan mencari informasi tentang ini. Sebutkan pengertian iman kepada Rasul. Kelompok 1 mengerjakan itu saja. Kelompok 2, apa perbedaan antara Nabi dan Rasul Allah, dan berapa jumlah Nabi dan Rasul. Kelompok 3 mengerjakan sebutkan sifat wajib Rasul dan mustahil bagi Rasul. Yang keempat, apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para Rasul. Yang terakhir kelompok 5 mengerjakan ini. Apa pengertian Rasul Ulul Azmi dan siapa saja yang termasuk dalam Rasul Ulul Azmi. Jadi setiap kelompok hanya mengerjakan berapa? 1 saja. Nanti setelah itu dipresentasikan ke depan. Begitu anak-anak ya. Baik anak-anak, untuk mengerjakan tugas per kelompok baru kasih waktu kurang lebih sekitar 20 menit mulai dari sekarang. Baik anak sekalian, untuk waktu mengerjakan sudah selesai. Sekarang siapa kelompok yang bersedia untuk maju ke depan untuk presentasi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jawaban soal nomor 1. Makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul dalam Islam berarti meyakini bahwa Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan kebenaran agar selamat di dunia dan akhirat. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah merupakan sebuah kewajiban bagi seorang Muslim. Umat Islam juga wajib mengimani ajaran yang dibawa para Rasul melalui kitab suci. Perintah beriman kepada Rasul Allah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya,
serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Ya, itu presentasi dari kelompok 1. Ada yang bertanya, anak silakan. Apa hukum mempercayai adanya Rasul? Baik, itu tadi pertanyaan dari temannya, silakan dijawab kelompok 1. Hukum mempercayai Rasul adalah wajib, karena mempercayai Rasul termasuk dalam rukun iman. Baik anak-anak, beri tepuk tangan buat kelompok 1 anak-anak. Nah, boleh. Sekarang silakan kelompok yang lain untuk maju, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 2. Saya akan mempresentasikan atau menjawab nomor 2. Pertanyaannya, apa perbedaan antara Nabi dan Rasul Allah dan berapa jumlah Nabi dan Rasul? Jawabannya, Nabi adalah lelaki pilihan Allah SWT yang dikarunia wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Rasul adalah lelaki pilihan Allah SWT yang dikarunia wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Jumlah Nabi dan ada 124.000, sedangkan Rasul sebanyak 313. Rasul yang wajib diimani ada 25. Berikut nama 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Soleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Iska alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Su'aib alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasan alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Demikian dari kelompok 2. Baik anak-anak sekalian, dari kelompok 2 tadi teman kalian menjelaskan apa perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul adalah sama-sama menerima wahyu, tetapi bedanya apa? Kalau Nabi, wahyunya untuk dirinya sendiri, tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Kalau Rasul menerima wahyu selain untuk dirinya sendiri, juga wajib menyampaikan kepada umatnya. Itu perbedaannya. Jadi kalau Nabi tidak wajib menyampaikan, kalau Rasul wajib menyampaikan. Berapa jumlah Nabi dan Rasul? Tadi saya sebutkan temanmu. Sebenarnya jumlah Nabi dan Rasul, Nabi sendiri jumlahnya adalah 124.000. Itu Nabi 124.000. Kemudian kalau Rasul 313. Banyak anak ya. Nabi berapa tadi? 124.000. Kalau Rasul 313. Tapi yang wajib kita ketahui jumlahnya hanya ada 25. Biasanya ada tepuknya, gimana tepuknya? Ada yang tahu? Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Su'aib,
Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Bagus. Itu dari kelompok 2. Ada yang pertanyaan anak? Dari temannya? Ya, coba. Bagaimana jika ada anak perempuan yang mengaku menjadi nabi? Semua nabi dan rasul adalah laki-laki. Jika ada orang perempuan yang mengaku menjadi nabi, maka orang tersebut pasti berbohong. Baik anak, jadi semua nabi itu adalah laki-laki, tidak ada nabi perempuan. Kalau ada perempuan yang mengaku menjadi nabi, berarti dia adalah berbohong. Bagus, tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan dilanjutkan kelompok selanjutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan jawaban nomor 3. Sidik artinya benar, tablek artinya menyampaikan wahyu, amanah artinya dapat dipercaya, Fatimah artinya cerdas, sedangkan kebalikan dari sifat wajib bagi Rasul disebut sifat mustahil bagi Rasul, yaitu kidib artinya berbohong, kitama artinya membunyikan, kianat artinya tidak dapat dipercaya, balda artinya bodoh. Baik anak, itu presentasi dari kelompok 3 tentang sifat wajib Rasul dan mustahil bagi Rasul. Ada yang bertanya anak, silakan. Mengapa kita mempelajari sifat-sifat Rasul? Agar kita bisa meniru sifat-sifat terpuji dari Rasul. Baik, tepuk tangan buat presentasi dari kelompok 3 anak. Ya, sekarang dilanjutkan kelompok selanjutnya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 mau mempresentasikan pertanyaan nomor 4, yaitu apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul? Jawabannya adalah Rasul diutus Allah dengan tugas khusus menyampaikan wahyu kepada manusia. B. Rasul diutus untuk menyampaikan pesan agar manusia selalu menyembah Allah tanpa syarat dan tanpa menyekutukannya. C. Rasul diutus dengan tugas menyampaikan pesan berupa kabar gembira dan kabar buruk. Kabar gembira bagi siapapun yang beriman dan beramal saleh. Kabar buruk berupa peringatan agar menghindarkan diri dari amal buruk. Rasul juga diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu presentasi dari kelompok 4. Silakan kita beri tepuk tangan anak-anak. Ya. Silakan kembali dilanjutkan kelompok yang terakhir. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 5 dan saya akan pengertian Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah gelar yang diberikan kepada beberapa nabi dan rasul yang memiliki kelebihan dan tingkat kesabaran yang begitu luar biasa. Dalam Islam ada 5 nabi dan rasul yang diberi gelar Ulul Azmi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 5 yang menjelaskan tentang pengertian Rasul Ulul Azmi. Ada yang bertanya, anak? Ya, silakan. Apa contoh kesabaran yang dimiliki Rasul Ulul Azmi? Seperti Nabi Ibrahim yang diuji dengan cara difitnah dan dibakar oleh orang kafir. Tetapi Nabi Ibrahim tetap sabar dan mendapat pertolongan dari Allah. Demikian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5, anak. Baik anak sekalian, jadi untuk ulangi kembali lagi, jadi untuk jumlah nabi itu ada berapa tadi? 124.000. Untuk yang menjadi rasul sejumlah berapa tadi? 313. Yang wajib kita ketahui adalah 25. Pintar. Setelah itu anak-anak, dari 25 ini dipilih yang paling memiliki kesabaran yang luar biasa, disebut Rasul Ulul Azmi. Ada berapa Ulul Azmi? Ada 5. Yang seperti tadi adalah siapa anak? Pertama siapa tadi? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagus itu anak ya. Baik anak-anak, sudah banyak yang kalian pelajari. Untuk mengetahui pemahaman kalian, silakan kalian bergantian mengerjakan LKPD dalam aplikasi Wordwall. Silakan dibuka di alamat ini, https:// ini bit.ly/ LKPDPAI PB7 kelas 4. Silakan mengerjakan bergantian dengan masukkan namanya masing-masing. Silakan. Baik anak-anak semuanya sudah mengerjakan semua ya untuk LKPD di Wordwall-nya ya. Ya, baik anak-anak. Agar nanti lebih memahami tentang materi ini, nanti Pak Erwin akan mengirim link ini ke grup, bisa kalian kerjakan kembali di rumah. Kemudian juga Pak Erwin agar kalian di rumah juga membaca kembali materi tentang iman kepada Rasul untuk memperdalam tentang pengetahuan kalian tentang bab ini ya. Di sini sudah ditampilkan nama-namanya yang sudah mengerjakan. Ya, semuanya sudah ada. Sudah bagus semuanya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, baru mengetahui apa yang sudah kalian pahami. Coba siapa yang berani menjawab? Coba. Ya. Jumlah Rasul Ulul Azmi. Mengetahui sifat-sifat Rasul. Mengetahui perbedaan Nabi dan Rasul. Mengetahui perbedaan Rasul Ulul Azmi dan siapa saja Rasul Ulul Azmi. Nama-nama Rasulullah. Baik anak sekalian, sudah banyak yang kita pelajari. Pesan Pak Erwin yaitu harus rajin membaca agar kalian lebih memahami tentang bab beriman kepada Rasul Allah. Sebelum kita akhiri, silakan dipimpin doa penutup dipimpin oleh ketua kelas. Persiapan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah insalana fi usri illallati wa amanu wa aminus sofiyati atawasaw bishaqqi
وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وهو الذي يشفع إنه بإذنه ويعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وهو يحيط بكل شيء إلا بما شاء وهي تفسد السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Baik anak-anak sekalian, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita bertemu lagi di minggu depan dalam pelajaran agama Islam. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.